Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga hari ini kita tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pelajaran Al-Quran Hadis, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik anak-anakku semuanya, kalau minggu yang kemarin kita sudah membahas mengenai makna Al-Quran, macam-macam nama Al-Quran, dan fungsinya Al-Quran. Selanjutnya, sekarang kita akan belajar tentang hadis. Yang pertama, kita memulai dari pengertiannya hadis terlebih dahulu. Yang pertama, dimulai dari hadis secara bahasa, itu adalah jalan, kabar, atau baru. Karena hadasa yuhadisu, hadis. Yang kedua, hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Kita ketahui sumber hukum Islam itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah qiyas, dan yang keempat adalah ijma'. Nah, kemudian hadis secara istilah yaitu segala sesuatu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, macam-macam hadis. Nah, yang pertama hadis berdasarkan fungsinya itu ada 4 macam, yaitu hadis qauliyah, yaitu perkataan atau ucapan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Qauliyah, perkataan ucapan. Yang berikutnya hadis fi'liyah. Fi'liyah itu perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah pada masa hidupnya, beliau melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itulah juga disebut sebagai hadis. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian semuanya sebagaimana aku sholat. Itu salah satu contoh hadis fi'liyah. Kalau hadis qauliyah contohnya innamal a'malu binniyat dan seterusnya. Banyak sekali contoh-contoh hadis qauliyah dan fi'liyah. Yang ketiga yaitu hadis takririyah, yaitu hadis yang menjadikan ketetapan Nabi Muhammad atas perbuatan atau perkataan para sahabatnya. Nah, ketika para sahabat menemukan sebuah ketetapan atau perbuatan yang dilakukan oleh sahabat, Nabi Muhammad tidak melarang dan tidak menganjurkannya, tapi Nabi Muhammad menetapkan bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Maka itulah yang disebut sebagai hadis takririyah. Dan yang keempat itu ada yang namanya hadis qudsi, yaitu hadis yang berisi firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Contohnya qala Allah Ta'ala inna dhanni abdi bi, itu hadis qudsi. Jadi apa yang disampaikan Allah, firman Allah yang itu disampaikan melalui Rasulullah. Bedanya dengan Al-Quran, kalau Al-Quran itu segala firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad melalui melalui malaikat. Semuanya yang kedua berdasarkan periwayatannya. Yang pertama hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang dapat dipercaya. Nah, ini hadis yang sahih, hadis yang sambung, dan itu hadis yang benar-benar datangnya dari Rasulullah. Yang berikutnya hadis masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang saja.
dan pada akhirnya diriwayatkan banyak orang. Yang ketiga hadis ahad, yaitu berita atau kabar yang diriwayatkan oleh seorang atau lebih tetapi tidak mencapai derajat kemasyhurannya. Nah, sekarang ada yang namanya bagian hadis, ada 3. Yang pertama matan. Matan itu isi hadis. Ya, seperti yang Pak Vicky tadi contohkan, innamal a'malu binniyat. Itu isi dari hadis. Kalimatnya hadis, bunyinya hadis seperti itu. Nah, kemudian yang kedua sanad, itu orang yang membawa hadis. Siapa itu? Contohnya an Abi Hurairah radhiyallahu an. Nah, bahwa hadis itu dibawa oleh Abu Hurairah. Kemudian ada lagi an Aisyah radhiyallahu anha, an Anas bin Malik radhiyallahu an, dan seterusnya. Itu hadis yang dibawa oleh para sahabat. Itu diawali dari an, yang pertama kali dalam hadis itu ada bunyinya an Abi Hurairah dan seterusnya. Yang ketiga ada yang namanya rawi. Rawi itu orang yang meriwayatkan hadis. Kalau bunyinya ada di akhir dari hadis tersebut, rawahu Imam Bukhari wa Muslim, rawahu An-Nasa'i, rawahu At-Tirmidzi. Nah, itu orang yang meriwayatkan hadis. Ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasa'i, ada Imam Tirmidzi. Berikutnya, fungsinya hadis itu bagaimana sih? Yang pertama tentunya sebagai pedoman hidup manusia, sebagaimana Al-Quran. Kalaupun di Al-Quran tidak ada, maka mencari pedoman adanya di hadis. Sebagai petunjuk kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai pembeda antara yang baik dan buruk. Nah, yang keempat sebagai pelengkap dari Al-Quran. Sebagai penjelas dari Al-Quran yang bersifat umum. Kan kalau kita ketahui di Al-Quran yang sifatnya umum, contohnya wa aqimus sholata wa atuz zakah. Nah, di situ kan laksanakan sholat dan tunaikan zakat, tetapi tidak disebutkan praktiknya bagaimana, melakukannya seperti apa. Nah, itu dijelaskan di dalam hadis. Nah, yang berikutnya menetapkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Selanjutnya, cara mengfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Ya, kita belajar Al-Quran hadis ini tentunya sangat berperan baik pada kita dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita harus berpedoman bahwa Al-Quran hadis kita jadikan sebagai pedoman hidup. Yang pertama untuk dirinya sendiri, yang kedua untuk keluarga, yang ketiga untuk masyarakat, yang keempat untuk berbangsa dan bernegara, dan yang terakhir menjadikan Al-Quran hadis sebagai menyelesaikan masalah kehidupan.